Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketutul Lizandra Gayatri dengan NRP 529241050. Saya dari kelas perancangan office dan commercial space kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan perancangan saya yang berjudul Work Rest and Repeat: Neuro-Responsive Approach to Workspace Design. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan konsep saya dan juga realisasi 3D desainnya. Di sini saya menggunakan approach neuro architecture yang kemudian saya akan meng-highlight masalah di mana working space di zaman sekarang ini kebanyakan menerapkan konsep open space di mana sebenarnya tanpa disadari dapat membuat beban ke kognitif kita gitu. Karena tidak adanya mental switching per ruangan yang jelas, dimana sekarang tuh kayak banyak ruangan yang jenisnya kurang beragam sehingga kegiatan yang dilakukan di ruangan tersebut pun semuanya berkumpul di satu ruangan tersebut gitu. Sedangkan di sini saya memfasilitasi dengan adanya jenis ruangan yang berbeda untuk kegiatan yang berbeda juga, dimana di sini saya menyediakan ruang istirahat khusus hanya untuk istirahat, kemudian ruang bekerja khusus hanya untuk bekerja saja. Di sini saya menggunakan langgam kontemporari klasik dan juga biofilik minimal, di mana di sini pendekatan kontemporari klasik dipilih karena mampu menghadirkan keseimbangan antara kesan profesional, elegan, dan nyaman secara psikologis. Karakternya itu biasanya bersih, teratur, dan komposisi visualnya membantu lingkungan kerja yang stabil dan tidak melelahkan secara kognitif. Kemudian biofilik minimal juga dipilih karena dipercaya dapat memiliki elemen healing dengan penggunaan tone natural dan material organik tanpa elemen dekoratif berlebihan. Kemudian saya melakukan pendekatan atmosferik atau eksperimental design juga, di mana perbedaan kondisi antara area kerja yang lebih aktif dan area istirahat lebih tenang itu sangat berbeda. Ditunjukkan dari kayak color palette yang berbeda dan juga penggunaan material yang berbeda, dan juga subtle monochromatic contrast, di mana penggunaan warna dengan spektrum yang lebih dalam diterapkan pada area istirahat, sedangkan tone warna yang lebih terang diterapkan pada area bekerja. Kemudian di sini ada 3 methodnya. Saya mengandalkan penggunaan atmosfer tadi untuk memfasilitasi masalah cognitive overload tadi, dimana ada 2 zoning, working space dan juga resting space. Untuk di working space kita butuh stimulate yang proper moderate stimuli to stimulate focus, dimana lightingnya cenderung lebih terang, adjustable, akustiknya lebih ramai dengan material, warna, dan tekstur yang lebih terang dan menstimulasi, dan juga features yang dapat memicu kolaborasi. Sedangkan untuk resting space, karena ditujukan khusus untuk istirahat, maka lightingnya akan cenderung lebih gelap, akustiknya lebih tenang, material dan penggunaan teksturnya juga lebih cenderung gelap. Juga ada fasilitas seperti aromaterapi, kemudian ambient air dan juga musik-musik itu. Kemudian juga ada interior style, spatial clarity, dimana saya sangat mengkontrol bagian buffer, yaitu adalah satu transition between zonanya, dan juga kontrol, yaitu personalization dari space itu. Karena dari literatur yang saya baca, ternyata butuh adanya rasa aman yang didapatkan oleh seseorang saat mereka masuk ke ruangan, terutama ruangan yang mereka datangi setiap hari, dimana di konteks office design ini, seorang pekerja office akan masuk ke ruang office-nya kan setiap hari, dan berarti mereka membutuhkan ruangan yang terasa aman dan sangat terpersonalisasi untuk diri mereka. Maka di sini juga saya realisasikan dengan personalized working area seperti adjustable lighting, adjustable seating, alarm clock station, whiteboard, sticky note station, personal belonging space station, dan juga identitas dari FTK itu sendiri, dan juga adanya balance antara private dan juga kolaboratif. Kemudian ini image board, dimana proper zoning itu
dapat di-achieve dari perbedaan color scheme, room features, dan juga overall vibe-nya. Di sini ada perbedaan untuk ruangan publik, semi-private, dan juga private. Di sini saya menjelaskan bahwa area publik yaitu seperti area tamu, ruang rapat yang accessible to almost everyone. Kemudian yang semi private, area kerja, ruang dekan, ruang wadekan accessible hanya untuk orang-orang yang punya tingkat urgenitas yang tinggi, dan juga ruang private khusus untuk pekerjanya saja, yaitu adalah si ruang istirahat tadi. Untuk ruang publik saya ingin adanya clear circulation dan transparansi, warna-warna yang lebih terang, decorative feature sebagai identity. Kemudian untuk ruangan semi private yang lebih terang dan juga stimulating, butuhnya essential office needs dan juga green environment. Sedangkan untuk bagian ruangan yang private justru membutuhkan ruangan yang lebih gelap, terus kayak mungkin ada pantry dan juga lighting yang atmosfer gitu. Kemudian image board untuk working space, ada features akustik dan lightingnya. Image board untuk resting space atau resting area, dan juga image board untuk sirkulasi. Kemudian adanya ketiga alternatif denah, dimana pada denah pertama tidak dipilih karena zoning areanya yang masih kurang baik. Kemudian di denah kedua juga belum dipilih karena hierarki ruangannya yang kurang terlihat. Dan kemudian terpilihnya denah ketiga, yaitu denah yang kemudian akan saya kembangkan di perancangan saya. Di sini juga ada analisis kesesuaian tema karena saya menggunakan yang atmosferik tadi mengandalkan warna, maka ternyata dipilih denah ketiga yang paling sesuai. Kemudian ini analisa sirkulasi untuk denah ketiga, dan juga penamaan ruangan untuk denah terpilih atau denah ketiga ini. Kemudian pada slide selanjutnya saya menjelaskan kebutuhan size dari ruangannya pada denah terpilih ini. Kemudian pada bagian image board inspiration branding, ini sebenarnya adalah suatu realisasi saya untuk membuat branding FTK tanpa terlalu menekankan konsep yang tematik, dimana saya tidak ingin membuat vibe FTK cuman karena dia kelautan maka saya ingin dibikin terlalu pantai atau terlalu laut. Justru di sini saya ingin mengambil essence dari FTK atau kelautan dan maritim itu secara subtle. Di sini sebagai inspirasi saya mengambil adanya pola dari bentuk layar kapal yang melengkung, kemudian kain-kain dari layar kapal yang melipat, lalu seperti susunan-susunan kayu dari struktur kapal itu sendiri yang biasanya polanya repetitif, cenderung lebih melengkung dan juga saling bertumpuk, kemudian menjadi inspirasi saya untuk membuat elemen-elemen estetis dan juga fungsional di desain saya. Kemudian di sini akhirnya setelah melakukan pengembangan dan juga berdasarkan hasil wawancara dari user, ternyata user ingin vibe ruangan yang lebih elegan dan juga terkesan lebih mature. Maka saya mengambil color palette ini dengan warna biru yang lumayan cool tone, kemudian penggunaan seperti glass block dan juga wall panel dengan warna coklat dari range yang terang dan juga gelap. Kemudian penggunaan kain berupa kain velvet atau bluedru. Kemudian di sini akhirnya setelah melakukan pengembangan juga adanya penggunaan color palette lebih ke porsi warna-warnanya yang penggunaan warna cenderung lebih gelap, maka akan saya gunakan untuk ruangan istirahat, sedangkan porsi penggunaan warna terang yang lebih banyak akan saya gunakan di ruangan untuk bekerja.
Kemudian berikut adalah 3D modeling dan renderingnya. Ini untuk workspace area dengan key plan-nya. Di sini saya menggunakan warna-warna yang lebih terang, kemudian lighting yang direct ke meja masing-masing dan lebih adjustable. Kemudian di sini saya merancang furniture berupa workstation-nya itu sendiri, di mana setiap orang memiliki satu cubicle masing-masing, tapi tidak terlalu secluded, di mana masih ada dapat dilakukannya kolaborasi atau kayak meeting dan komunikasi antara staff di sini. Di sini saya menyediakan adanya storage tambahan di masing-masing workstation dan juga leg space yang lumayan lebih besar dibanding existing. Kemudian saya masih menggunakan partisi dan juga lighting yang terinspirasi dari pola repetitif dan struktur kapal tadi. Jadi di sini saya merealisasikan branding FTK bukan hanya dengan logo-logo dan juga pewarnaan biru, namun saya mengambil inspirasi dari bentuk kapal itu sendiri. Kemudian di sini rendering untuk sirkulasi dapat dilihat saya banyak menggunakan wall panel dengan bentuk atau pola yang berulang, lalu bentuk estetis yang kebanyakan bentuknya melengkung dengan warnanya yang lebih terang. Di sini untuk sirkulasi saya ada attempt untuk membuat sirkulasinya lebih jelas, terlihat jelas dan juga lebar. Kemudian di sini untuk meeting roomnya saya menggunakan color palette yang masih lebih terang. Di sana juga ada akuarium karena maritim identik dengan airnya, dengan penggunaan logo ITS juga di situ. Dan di sini saya sangat banyak menggunakan elemen-elemen yang melengkung dengan warna-warna yang terang. Kemudian di sini ada POV lain dari meeting roomnya. Saya ingin adanya sirkulasi yang transparan, namun tetap mengedepankan privasi dari user. Oleh karena itu, saya banyak menggunakan seperti tirai. Di executive room juga saya menggunakan kaca, namun tetap menjamin privacy dengan penggunaan elemen biofilik di sini, penggunaan glass block dan juga penggunaan tirai. Di executive room saya masih menggunakan color palette yang dengan warna-warna terang. Kemudian di sini yang terakhir yaitu untuk resting area, dapat dilihat adanya kontras antara penggunaan color palette-nya. Meskipun saya masih menggunakan warna-warna kayu yang mirip dan juga warna biru yang sama, namun di sini saya banyak dominan menggunakan warna gelap. Sekian presentasi progres P2 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.